Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Nabi Muhammad Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kesempatan kepada kita ketenangan dalam beribadah, di mana di wilayah lain, di tempat lain, di negara lain susah untuk memberikan ibadah. Mau sholat berjamaah khawatir bom meledak, mau melaksanakan pengajian terancam dengan pembunuhan, peperangan dan sebagainya. Tapi alhamdulillah wasyukurillah, saat ini, detik ini, hari ini kita belajar, kita kajian, kita sholat lima waktu berada dalam ketenangan, ketentraman. Itu yang patut kita sampaikan rasa bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga limpahkan kepada junjungan kita, habibana wa rasulana Sayyidina Muhammad Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, insyaallah hari ini mudah-mudahan selesai malam ini surah Al-Fatihah. Kemarin kita sampai kepada ihdinas siratal mustaqim, walaupun ya sebetulnya belum seluruhnya selesai. Mudah-mudahan malam ini atau setidaknya minggu depan, mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan surah Al-Fatihah dari mulai Bismillah sampai waladhdallin, amin sampai amin. Mudah-mudahan kita bisa bahas bersama-sama. Kita mendalami, kita mengkaji daripada tafsir ini terlepas daripada niat kita iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi standarisasinya, tujuan utamanya adalah dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau bapak-bapak kesini walaupun ada hambatan, walaupun ada tontonan, walaupun ada acara dan segala macamnya, tapi tetap melaksanakan sholat maghrib berjamaah, tetap melaksanakan kajian, itu namanya iyyaka na'budu. Tapi kalau tidak bisa melaksanakan sholat maghrib berjamaah dan ada tamu, tidak bisa melaksanakan kajian karena ada halangan yang mungkin bisa ditunda, maka itu namanya na'budu iyyaka. Mudah-mudahan kita diberikan kemampuan oleh Allah supaya bisa iyyaka na'budu bukan na'budu. Karena tujuan utama kita hidup, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi Allah sengaja menciptakan kita itu untuk ibadah. Kalau kita tidak ibadah, berarti itu sudah keluar dari rel tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah keluar dari rel, kemungkinannya dua. Yang pertama celaka, terpleset. Yang kedua, yang berhenti perjalanan. Selanjutnya, setelah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, seperti yang pernah saya sampaikan, dalam kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in
diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis halaman 101 sampai 102. Baini wa baina abdi, ya abdi li masa. Kata Allah, ketika hambaku membacakan iya karena wa iya karena nasta'in, maka ada perjanjian antara aku, kata Allah, dan dengan hambaku. Maka oleh karena itu aku perkenankan kepada hambaku apa yang dia minta, dipersilakan. Begitu kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Asal konsepnya iya karena butuh, jangan na'budu iya kan. Asal konsepnya iya karena nasta'in, bukan nasta'inu iya kan. Yang penting mementingkan ibadah. Seperti halnya kemarin saya sampaikan berulang-ulang, kasarnya kalau kita mau minta kepada Allah duit 1 miliar, iringi dengan ibadah. Ya Allah, aku ingin zakat 25 juta ya Allah, seperti itu. Jadi zakat dulu, baru sampaikan permintaan. Kita mau misalnya sakit kita sembuh, ya Allah, dengan sakit ini ibadah saya jadi tidak khusyuk ya Allah, maka perkenankanlah, sehatkanlah aku ya Allah. Jadi dasarnya ibadah semua. Jadi asal itu standarnya iya karena dulu, iya karena lain. Kata Allah, bil abdi masa, bagi hambaku silakan sampaikan apa permintaannya, mau apapun aku kabulkan. Itu kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang jelas tidak mungkin Allah mengingkari janji, kecuali kita sendiri yang mengingkari janji. Kita tidak iya karena itu, tapi cuma na'budu iya kan. Kita berbuat segala sesuatu karena oleh, bukan karena Allah. Itu maksudnya. Apalagi karena oleh itu lebih parah lagi gitu ya. Karena oleh saja udah tak boleh, apalagi karena oleh harus karena Allah. Baik, kalau kita terlalu banyak permintaan, dan memang salah satu daripada kelemahan manusia adalah banyak keinginan. Itu landasan daripada hawa nafsu. Dan Allah memang mengabulkan doa kita bukan berdasarkan keinginan, tapi berdasarkan kebutuhan. Karena kalau kebutuhan itu memang hak dasar manusia, tapi kalau keinginan itu hawa nafsu. Ingin sepeda, udah sepeda, ingin motor. Sudah punya motor, ingin punya mobil. Sudah punya mobil, ingin pesawat. Terus saja ingin, akan ada habisnya. Kata Nabi, sudah habis keinginannya kalau sudah disempal sama tanah kuburan, nggak selesai. Ya. Nah, Allah mengajarkan kepada kita bagaimana setelah iya karena budu wa iya karena nasta'in. Maka kemarin kita bahas ihdinas siratal mustaqim. Doanya ini. Mari kita bahas ihdi itu asal kata dari hadaya yahdiu, hidayatan. Ya. Zamannya adalah hudan. Hidayah itu petunjuk. Kalau hudan itu semua petunjuk. Kalau gitu. Yang pertama kemarin makna hidayah adalah memberikan kepada kita kenikmatan beribadah. Nah gitu. Dalilnya dari kalau kita benar babi hudalil muttaqin. Hudalil muttaqin. Petunjuk bagi orang yang bertakwa. Kenapa? Karena orang takwa ciri khasnya adalah nikmat dalam beribadah, senang dalam beribadah. Kalau bapak-bapak dalam ibadah tidak ada rasa kesenangan, sebaliknya penderitaan, berarti mohon maaf, bukan ciri orang yang dapat petunjuk. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan kita tidak. Yang kedua, makna daripada hidayah atau hudan adalah perlindungan Allah yang diberikan kepada kita agar keluar daripada kesulitan. Kemarin kita membahas dengan adanya pemuda Ashabul Kahfi. Bayangkan harus ngungsi kedua sampai tidur 309 tahun. Kita jangankan 309 tahun, tidur di gua 1 hari 2 hari saja udah tak. Ini 309 tahun. Itulah fungsi hudan sebagai pelindung atau solusi dalam sebuah kesulitan.
Dalilnya adalah Al-Kahfi 13. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wajibnahum huda. Jadi aku tambahkan kepada para pemuda Ashabul Kahfi itu hudan, petunjuk dalam artian perlindungan dan memberikan solusi jalan keluar daripada segala macam kesulitan. Mana yang ketiga, kemarin hudan itu adalah sukses dan bahagia. Bapak silakan cek dalam kamus bahasa Inggris luar negeri, itu yang namanya hudan Arab Inggris ya, itu sama dengan success and happiness. Perpaduan itu antara sukses dan bahagia. Sukses itu dari kata fauzi, faiza, faiz. Nah, itu namanya sukses. Adapun bahagia itu dari farhan, farah. Nah, gabungan antara sukses dan bahagia itu namanya aflah, falah. Dalam azan ada hayya 'alal falah, marilah menuju kebahagiaan dan kesuksesan. Apa dalilnya? Dalilnya ulaika 'ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Aflah yuplihna dari muflihun. Itu dalil daripada hudan bermaknakan sukses dan bahagia. Yang terakhir kemarin hudan itu adalah petunjuk Al-Quran. Dalilnya Al-Baqarah 185. Syahrul Ramadan alladzi fihi al-Quran hudan lin-nas. Ya, hudan lin-nas. Petunjuk bagi manusia. Nah, kalimat selanjutnya as-sirat dan al-mustaqim. Kalau dalam terjemahan Kemenak, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus, kan begitu ya? As-sirat di sini jalan lurus. Saya mau tanya sama bapak-bapak nih, kalau jalan lurus sama jalan berbelok-belok itu cepat sampai mana? Ini lurus, ini belok-belok. Dari A ke B, dari C ke D. Kira-kira kalau kita pakai jalan kaki, pakai motor, pakai mobil, kita lebih cepat A ke B atau C ke D? A ke B, ya. Nah, jadi kita minta kepada Allah jalan yang lurus, jalan yang mudah, gitu maksudnya. Gitu. Adapun ini jalan yang berbelok kiri kanan dan segala macamnya. Maksudnya apa? Nah, ini nanti akan dilanjutkan dengan ayat selanjutnya. Karena Shiratal Mustaqim itu kan yang kita tahu, mungkin kita waktu kecil ya, jembatan Shiratal Mustaqim, kan gitu ya. Jadi nanti di akhirat katanya ada apa? Dari mahsyar ke surga itu harus lewat titian jalan, namanya jalan Shiratal Mustaqim. Lebarnya rambut dibagi 7, nah kan itu menurut para ulama itu kias daripada apa? Kias bagi orang-orang yang kekurangan amal ketika dia lewat jalur itu. Kalau bagi yang amalnya besar itu leluasa, Shiratal Mustaqim lurus A ke B. Tapi bagi yang amalnya kurang, nah itu kayak beribu-ribu gitulah. Masih mending kalau selamat, kalau sampai terjerembab gitu. Cuma logikanya kalau jalannya rambut dibagi 7 itu kayak gimana gitu tipisnya. Belum lagi dalam kitab Dakwah Rahbar diceritakan, jadi jembatan Shiratal Mustaqim itu 1000 tahun lurus, 1000 tahun nanjak, 10 tahun turun. Wallahu alam lah ya, karena kita belum sama-sama berangkat ke sana gitu kan.
semuanya nanti akan melewati itu. Ya. Apa makna siratal mustaqim? Dalam tafsir itu ada 3 metode. Ada yang namanya L dan 2S. Ada yang namanya li. Ada yang namanya siap. Ada yang namanya sibak. Ada yang namanya lihat. Kita lihat dulu lah, lihat. Terus sibak. Satu lagi. Siap. Apa itu siap? Siapullah. Itu tafsir Al-Quran sesuai dengan konteksnya. Kalimatnya Al-Qari'ah, hari kiamat. Al-Qari'ah, apa itu hari kiamat? Wa ma adraka ma al-Qari'ah, apakah kamu tahu apa itu hari kiamat? Itu namanya siap. Sesuai dengan teksnya. Ya. Yang kedua, sibak. Sibak itu tafsir Al-Quran selanjutnya. Atau ayat, misalnya kita menafsirkan surat Al-Fatihah ayat berapa tadi? Ayat 6 ya. Selanjutnya ada nggak tafsirannya? Ada, ternyata 7. Nah itu namanya sibak. Atau tafsirannya ada di An-Nisa 69, itu namanya sibak. Jadi maju. Kalau maju itu berarti sibak. Yang terakhir ada yang namanya lihat. Kalau lihat itu mundur. Jadi misalnya tafsir surat Al-Ikhlas, coba lihat ke belakang ada nggak sebelum Al-Ikhlas apa saja. Misalnya apakah Idza Jaa Nasrullah, apakah Alam Nasrah, apakah Wal Asr dan sebagainya. Nah itu namanya lihat. Nah di sini Ihdinas Siratal Mustaqim ini berlaku hukum sibak. Selanjutnya sabaqo ya. Apa maksudnya? Coba lihat. Ihdinas Siratal Mustaqim. Tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Apa itu Siratal Mustaqim? Siratal ladzina. Kan begitu kan ya? Siratalnya 2 kali kan? Itu maksudnya. Itu yang dimaksud dengan sibak. Jadi tafsir selanjutnya oleh ayat selanjutnya. Baik, kita tulis Al-Fatihah ayat ke-7. Sambil menghapus, barangkali ada yang ditanyakan, silakan. Kita coba. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Tolong dicek ada penunjukan dulu. Mudah-mudahan tiga kalimat tiga rangkaian kalimat ini bisa selesaikan malam ini. Baik, mari kita lanjutkan ke ayat selanjutnya, yaitu siratal ladzina an'amta alaihim. Ya. Baik, dalam kitab Ibnu Katsir halaman 28, yang dimaksud dengan siratal ladzina an'amta alaihim itu ditafsirkan oleh surat An-Nisa ayat 69. Kalau bapak-bapak ada yang bawa Al-Quran mushaf sambil terjemahnya, mungkin kita bisa sama-sama ya. Yang ditafsirkan oleh An-Nisa ayat 19, ayat 69, nanti kalimat an'amta alaihim. Jadi orang-orang yang diberi kalimat itu siapa saja?
Tapi kita coba dulu lah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kita membahas tentang doa, ya Allah tunjukkanlah kami jalan yang lurus, jalan yang mudah, jalan yang bisa memberikan pertolongan, jalan yang bisa memberikan kami solusi atas segala macam kesulitan, kan begitu. Selanjutnya yaitu siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang Engkau telah anugerahkan nikmat. Nah, ya. Yang Engkau telah anugerahkan nikmat. Nah, jadi fokus sekarang kita kalimat allazina an'amta 'alaihim. Tadi saya sudah sampaikan ini ditafsirkan oleh surat An-Nisa ayat 69. Karena kita bertanya-tanya, siapa sih mereka yang dapat nikmat sebelum kita, kan gitu. Kan kalimatnya siratal ladzina an'amta 'alaihim, itu jalan orang-orang yang Engkau telah anugerahkan nikmat. An'amta itu kan dari an'ama yun'imu, dari akrama yun'imu, fi'il madhi. Kalau dalam bahasa itu present tense, telah, ya. Jadi yang telah Engkau berikan nikmat. Nah, yang telah Engkau berikan nikmat itu siapa? Nah, siapa itu ada dalam surat An-Nisa ayat 69. Itu maksudnya. Nah, ini yang disebut sifat. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ditafsirkan oleh An-Nisa ayat 69. Jadi tafsir itu kadang ke kiri, ke kanan, sebelumnya, sesudahnya, sama hadis, sama takwil dan macam-macam. Nah, jadi apa ya? Kita coba dengan Al-Quran saja dulu. Al-Quran saja dulu. Karena dalam edukasi pun itu dicantumkan surat An-Nisa ayat 69. Hadirin kaum muslimin rahimahumullah. Tapi sebelum saya mengupas tuntas An-Nisa 69 sebagai bentuk tafsir daripada siratal ladzina an'amta 'alaihim, izinkanlah saya menyampaikan asbab nuzulnya. Jadi kenapa An-Nisa ayat 69 turun? Tidak semua surah dalam Al-Quran itu ada asbab nuzulnya, tidak. Ada yang ada asbab nuzulnya, ada yang tidak, begitu. Macam Al-Fatihah tidak ada asbab nuzulnya. Al-Fatihah itu walaupun sebagian ulama ada yang menyatakan ada juga katanya asbab nuzulnya ketika kejadian Waraqah bin Nawfal, pamannya Nabi dari Siti Khadijah. Tapi wallahu a'lam, yang jelas ijma atau sebagian besar pendapat ulama Al-Fatihah tidak ada asbab nuzulnya. Tapi An-Nisa ayat 69 sebagai tafsiran dari siratal ladzina an'amta 'alaihim itu ada asbab nuzulnya. Apa asbab nuzulnya? Kita ringkaskan lewat cerita saja ya, tidak usah dengan hadisnya karena terlalu panjang. Nabi mempunyai sahabat namanya Sauban radhiyallahu anhu. Sauban ini ahli masjid. Jadi separuh usianya itu banyak dilakukan di masjid. Kalau kita menganalisis, membaca diri kita angkat tangan ya, nggak bisa seperti itu. Tapi ini sebagai gambaran saja. Mungkin di Sobar mungkin bisa ya, mungkin. Atau sendiri yang sudah agak pensiun bisa kan gitu. Siapa tahu. Gitu. Karena kan ini kita membahas an'amta 'alaihim, orang-orang yang telah diberikan nikmat itu kayak apa? Ya. Baik. Jadi Sauban ini adalah ahli masjid. Terus dia tempat duduknya itu udah tetap di pojok kanan. Jadi sebelah sini. Di saat pertama sebelah kanan. Tujuannya supaya tidak mengganggu dan terganggu dalam ibadah. Karena sebelah kanan melepas formal, sebelah kiri mungkin satu jamaah, depannya tembok dah selesai kan gitu. Jadi ini sebuah pesan kalau bagi makmum yang mau meningkatkan kekhusyuan, bagusnya di pojok sebelah kanan. Nah, gitu ya. Ada bagus gitu. Kecuali jadi imam ya. Makanya ketika imam berdiri,
Jadi bagusnya isinya kanan dulu, kanan kiri kanan kiri kanan kiri kanan kiri, nah gitu. Jangan numpuk di sana semua. Nah gitu ya. Jadi pertama lurus dulu kan, misalnya untuk imam ini makmum. Nah kanannya makmum, kiri makmum, makmum kiri. Apa penuhnya itu kanan lagi apa melebar. Itu bukan suatu keharusan, cuma ideal seperti itulah. Nah, selanjutnya Sauban ini orangnya kurus. Kalau orang lain binaragawan, ini binarangkawan. Ya, kebanyakan rangka itu ya. Nah, gitu. Ditanya sama Nabi, kamu kenapa kurus? Apakah nggak ada makanan di rumah? Ada ya Rasulullah, saya selalu ada makanan. Ya Rasul, jangan melihat urusan saya. Kalau saya disuruh jihad, saya siap jihad. Kalau saya disuruh bangun masjid, saya siap bangun masjid. Begitu kata Rasulullah. Jadi apa yang membuat kamu kurus? Begitu kata. Nah, apa jawaban Rasulullah? Ya Rasul, ketika saya makan siang hari, saya teringat besok malam, nanti malam bakal ketemu engkau lagi atau tidak. Ketika mau makan malam, besok siang saya bakal ketemu kau lagi tidak. Terus saja gitu ya Rasul. Jadi mau makan tuh ingat, mau makan siang ingat nanti malam ketemu Rasulnya. Mau makan malam besok siang bakal ketemu Rasulnya. Begitu. Dan yang lebih parah ya Rasul, kalau hari ini di dunia mungkin besok kita bisa ketemu atau kita bisa janjian. Tapi kalau di akhirat itu yang bikin saya susah makan ya Rasul. Itu kata Sauban. Jadi kata Sauban, dia kurus gara-gara ketika mau makan ingat terus sama Nabi, apakah bakal bisa bersama-sama nanti di akhirat atau tidak. Engkau jelas-jelas junjungan Allah, engkau jelas-jelas akan ada di surga Firdaus, engkau jelas-jelas akan di surga tertinggi. Kami ini siapa? Kami bukan siapa-siapa. Itu kata Sauban. Jadi saking cintanya sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sulit makan itu gara-gara nanti bisa ketemu dengan Nabi tidak di akhirat. Nah, gara-gara pertanyaan itu, maka turunlah surat An-Nisa ayat 69. Apa bacanya? Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuti'illah, barang siapa yang mengikuti Allah, ya, wa Rasul dan utusannya, barang siapa yang ikut atau taat patuh kepada Allah dan Rasulnya, begitu maksudnya. Nah, selanjutnya faulaika ma'allazina an'ama Allah. Ini kalimat an'ama Allah inilah yang menafsirkan an'amta. Ya, jadi an'amta ini dari an'ama taknya itu ke khitab kepada Allah Subhanahu wa taala, ditafsirkan oleh hadis 69 an'amallah. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang taat patuh kepadaku, kepada Allah, kepada Rasulnya, nah gitu, faulaika ma'alladzina an'ama Allah, mereka itu adalah bersama orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah. Siapa yang diberi nikmat oleh Allah? Coba lihat, minan nabiyyin, para nabi, wasiddiqin, para siddiqin. Apa itu sedikit? Insyaallah nanti kita bahas. Wasyuhada, dan para syuhada, wassolihin, dan orang-orang yang soleh. Jadi kalimat an'amta alaihim itu adalah para nabi, para siddiqin, para syuhada, para solihin. Nah, itu maksudnya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Nah, setelah Saubah mendengarkan penjelasan Nabi,
karena ternyata ayat langsung turun sebagai bentuk daripada asbab nuzul, maka sangat gembiralah sahabat yang asalnya lesu, lelah, jadi lebih semangat lagi muslim, 2 kali lipat lagi ibadahnya. Begitu yang diceritakan oleh Rasulullah SAW. Sampai suatu saat ketika sholat subuh, pojok sebelah kanan itu kosong. Nabi tanya sama para sahabat, di mana sahabat? Aina sahabat? Di mana sahabat? Sampai menunggu beberapa belas menit tak ada. Hanya menjelang mau akhir subuh, sholat subuh sama-sama. Setelah sholat subuh bareng-bareng tanpa sahabat ya, akhirnya Rasulullah dengan sebagian para sahabat ingin menjenguk rumah daripada sahabat. Apa yang terjadi Pak? Perjalanan dari Masjid Nabawi ke rumahnya sahabat itu perjalanan 3 jam. Silahkan hitung kira-kira berapa kilometer. Ya. Rasul bertanya sama istrinya, gitu ya, kemana sahabat? Ternyata dikabarkan oleh istrinya sahabat sudah meninggal. Rasul penasaran, ada nggak cerita sahabat ngomong apa? Ngomongnya cuma 2 kali. Ya Allah, kenapa lebih jauh? Ya Allah, kenapa lebih jauh? Ya Allah, kenapa lebih jauh? Kenapa tidak lebih jauh? Jadi nyesel perjalanan dari rumah ke masjid cuma 3 jam. Kenapa nggak 6 jam, 7 jam, 8 jam gitu? Kita nggak mungkin bisa kayak gitu ya Pak ya, susahnya. Jarak 5 menit dari masjid aja, ya Allah, ya Allah, bedanya. Apalagi yang tetangga masjid yang speakernya keras, masih aja budek, masih aja tuh, ya Allah, ya. Itu ketika saya kagum itu, kenapa? Sesuai dengan yang kemarin saya sampaikan, ya. Jadi orang, Bapak kalau nanti ingin tahu calon ahli surga atau ahli neraka, karena di akhirat tempat cuma 2, neraka dan surga. Kecuali ada yang namanya al-manzilatu bainal manzilataini, namanya al-a'raf. Al-a'raf itu tempat tinggi khusus bagi 2 makhluk. Pertama orang gila, ya. Yang kedua orang yang amal ibadahnya seimbang. Misalnya saya dosanya 50%, pahalanya 50%, itu bingung menggantung tuh. Nah, itu diarot namanya, bareng-bareng sama orang gila, gitu ya. Kalah sama anjing Ashabul Kahfi, kalah sama kuda Nabi Muhammad udah baru masuk surga, gitu kan. Nah, jadi di sana itu tempat cuma 2. Kalau neraka ya surga. Kita kalau mau tahu kita ahli surga atau bukan gampang. Nanti ketika sakaratul maut akan diperlihatkan tempat kita nanti di akhirat. Ternyata sahabat itu diperlihatkan bertetangga nanti di surga dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, sahabat kita kalau kita nanti di surga, siapa tetangganya? Nabi Ibrahim. Pinggirnya siapa? Nabi Isa. Sebelah kirinya siapa? Nabi Musa. Depannya siapa? Nabi Muhammad. Ya, ingin segera mati kalau memang kayak gitu ya. Kan seperti itulah gambarannya. Tapi jangan belum mati, kita belum maksimal dalam amal ibadah, gitu ya. Ini hanya sekedar apa ya? Ya bolehlah menghayal sekali-kali gitu ya. Baik. Jadi sahabat ketika beliau di sakaratul maut, perkataannya cuma 2, kenapa tidak lebih jauh? Kenapa tidak lebih jauh? Kenapa tidak lebih jauh? Nah, itu yang disesalkan oleh. Ini adalah pesan moral buat kita. Nggak ada alasan kita untuk tidak ke masjid ketika azan berkumandang. Sepeda ada, motor ada, mobil ada, mau apa lagi? Kaki sehat, jalan bisa, mau apa lagi? Bahkan orang-orang yang kayak demikian, orang yang membutakan diri, yang mentulikan diri, lihat orang-orang berbondong-bondong ke masjid untuk sholat, berbondong-bondong untuk jumatan dan sebagainya, dia tak peduli, padahal dia tengok sendiri. Lihat dalam surat Al-Kahf ayat 100.
Wa aradna jahannama yawma idin lil kafirin 'arda alladziina kanat a'yunuhum bi ghada'in min dzikri. Ya. Aku perlihatkan neraka jahanam bagi dia. Dia siapa? Dia yang tertutup mata hatinya, tertutup pendengarannya dan sebagainya. Ya, kalau pendengarannya sekedar dengar adzan pasif, diam sih tak apa-apa. Ada yang lebih parah, ada yang marah-marah, berisiklah, polusi suara, ya Allah subhanahu wa ta'ala. Itu mungkin langsung aja cemplungin aja ke neraka orang kayak gitu ya. Padahal muslim, ya. Masa seorang muslim adzan tembang lebih indah daripada adzan? Kan begitu. Masa seorang muslim suara Al-Quran lebih jelek daripada penyanyi? Kan lebih. Nauzubillah subhanahu. Banyak orang yang kayak gitu. Ya, lebih enak. Lebih enak mendengarkan nyanyian daripada lantunan ayat suci Al-Quran. Mohon maaf, Bapak, iklan sebentar. Itu siratal ladzina an'amta 'alaihim. Sekarang dapatlah kita kuat, dapatlah kita buka siapa saja orang-orang yang mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ternyata tadi ada 4 ya. Pertama, nabi. Yang kedua, siddiqin. Yang ketiga, syuhada. Yang keempat, sholihin. Yang pertama nabi. Maksudnya begini Pak, kita, profesi kita, atau mungkin kedudukan kita, atau mungkin status kita bisa disamakan dengan nabi. Contoh, kita seorang birokrat misalnya, aparat pemerintahan, apa bedanya dengan Nabi Yusuf alaihissalam? Kan gitu. Makanya kita insya Allah bisa lah, walaupun memang kalau untuk derajat nabi jelas kita tidak mungkin kan, karena nabi dan rasul sudah ditutup. Tapi dalam segi kemanusiaannya, nabi manusia, kita pun manusia, kan begitu. Kalau Allah nyuruh ayam mengembik, berapa menit lagi tuh? Nah, kita kalau ada orang yang nyuruh ayam mengembik, itu yang punya perintah nggak punya otak, kan gitu. Masa ayam harus mengembik? Masa manusia harus malaikat? Itu jelas nggak punya pikiran. Tapi manusia nyuruh, contoh manusia itu masuk akal. Kita manusia, nabi juga manusia, wajar. Jadi contoh kan ini. Ada juga raja, presiden, atau camat, atau wali kota, atau lurah, RW sekalian, RT sekalian. Ada yang nabi kayak gitu. Siapa? Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman kan raja, pemimpin. Bisa kita mencontoh perilaku para nabi. Atau ada juga pendakwa, bisa disetarakan dengan Nabi Yunus alaihissalam atau Nabi Nuh. Nabi Yunus dakwahnya sampai kemana-mana nggak diterima. Saya alhamdulillah kemana-mana alhamdulillah diterima, kan gitu. Jadi kalau lihat Nabi itu nggak diterima, Nabi Yunus tuh sampai nggak diterima, sampai ditelan sama ikan paus. Sesaranya dai zaman sekarang nggak ada sampai dimakan ikan paus, nggak ada. Coba aja, begitu kan? Jadi tetaplah kita di jalan dakwah sebagai dai ya, sebagai dai. Atau misalnya orang kaya, coba lihat Nabi Ayub alaihissalam, kan begitu. Nabi Ayub kaya, dicoba dihilangkan kekayaannya, dihilangkan anaknya, dihilangkan istrinya, bahkan dihilangkan kesehatannya. Tapi bersabar, jadi kaya lagi. Kan begitu. Maksudnya adalah kita harus bisa mencontoh para nabi gitu. Walaupun kita nggak mungkin kaya sama dengan nabi, nggak mungkin. Cuma kita bisa jadi contoh.
Nah, semua contoh-contoh Nabi, apalagi Nabi Nuh tuh, Nabi Nuh dakwah sampai 950 tahun, punya pengikut cuma 70 orang. Bayangkan Pak, Bapak punya partai berdiri sudah 950 tahun, pencoblosnya cuma 70 orang, itu rugi bandar. Nah, Nabi Nuh dakwah 950 tahun, punya pengikut cuma 70 orang. Itulah karakter dakwah para nabi, para rasul. Kita dakwah di zaman sekarang, ya Allah, mudahnya punya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian, nah, semua para nabi dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Isa alaihissalam itu dikumpulkan dalam satu nabi, yaitu Rasulullah SAW. Apa dalilnya? Dalilnya dalam surat Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi kita nggak usah contoh nabi-nabi yang lain, sudah ada contoh Rasulullah SAW. Makanya dalam kitab Khajin, dalam tafsir Khajin itu tafsiran Nabiyin itu Rasulullah, Siddiqin itu Abu Bakar Siddiq, Syuhada itu Sayyidina Umar dan Sayyidina Utsman, Sholihin itu Sayyidina Ali. Tafsirannya sebagian kayak gitu dalam tafsir Khajin ya. Kalau dalam tafsir itu lain. Nabiyin tadi yang pertama, yang kedua sedikit itu artinya orang yang jujur dan benar dalam keimanannya. Jadi imannya bukan sekedar omong kosong, ngaku iman takwa, sholat kagak, puasa enggak, ke masjid jarang, itu. Jadi jujur dalam keimanannya. Dia, gini ya, semakin tua kita harusnya semakin meningkat ibadah. Anak kecil usia 7 tahun, 8 tahun banyak bapak yang melaksanakan sholat 5 waktu. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Masa iya kita harus saingan sama mereka 5 waktu juga? Tambahlah kita qoblanya, ba'danya, duhanya, kan begitu. Tahiyatul masjid dan segala macam. Masa bapak dari umur balik sampai sekarang tetap aja sehari cuma 5 waktu, tetap aja sehari cuma 17 sholat. Kalah dong sama anak kecil, saingan. Anak kecil masih mending, dia belum berdosa. Kita, ya Allah, entah berapa ribuan dosa kita ada. Ya. Baik, alhamdulillah kita sampai siratal ladzina an'amta alaihim. Insyaallah besok kita ghairul maghdubi alaihim. Ini ghairul maghdubi alaihim itu dalam edukasi itu Yahudi ya. Ini kita jelaskan perkembangan Yahudi secara Yahudi, kenapa Yahudi, Budi dan sebagainya, kita insyaallah bisa jelaskan. Waladodin itu Nasrani ya, sekedar gambaran saja. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, sebetulnya siratal ladzina an'amta alaihim itu masih banyak gitu ya, harus saya sampaikan. Cuma karena memang kita mau tidak mau, karena kan kajian tafsir ini dalam rangka menunggu masuk ke sholat isya ya. Kalau sholat isya sudah masuk ya sudah, berhenti, bagaimana lagi. Yang jelas mudah-mudahan apapun bentuknya, apapun kondisinya, kita sudah diniatkan, mudah-mudahan sudah dituliskan oleh malaikat raqib bahwa kita telah melaksanakan majelis ilmu, kita telah terlalu, insya Allah utul ilmu darajat, insya Allah kita akan mendapatkan beberapa derajat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tidak di dunia, mudah-mudahan nanti di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sekian dan demikian. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahumma fiqh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.